Menurut saya bahwa misalnya tadi diceritakan sendiri bahwa ada sebagian anggota TNI yang datang ke Polda Metro Jaya. Itu saja sudah harus menimbulkan tanda tanya besar di kepala kita. Hubungan penegakan hukum dengan TNI sebagai aparat negara di bidang pertahanan itu apa? Nah, artinya saya mau menyoroti ada politik di sini karena ada politiknya. Karena pertanyaan ini sebenarnya apakah lazim dilakukan atau tidak itu kan terjadi semua setelah pertemuan dengan presiden. Ini semua di berita sudah banyak ya, jadi saya juga sumbernya jelas, di mana juga tidak hanya kejaksaan dan kepolisian tapi juga TNI sudah melakukan pertemuan, kemudian terjadilah perpindahan itu. Jadi kalau saya ingin menyoroti ini highly political, ini bukan penegakan hukum biasa yang bikin melanggar KUHAP. Saya setuju, ini melanggar KUHAP. Jadi ada upaya untuk melokalisir menurut Anda? Ada upaya untuk melokalisir dan membuat jangan-jangan kembali ini tujuan penegakan hukumnya untuk siapa? Benar tidak ini untuk mengungkapkan kepada warga apa yang tengah terjadi? Ini uangnya kita terkejut nih 74 kg emas dan lain sebagainya. Atau hanya ingin menghindari gesekan di bawah itu. Tujuan penegakan hukum apa sih? Apakah untuk supaya semuanya berdamai tidak ada gesekan atau kita mau mengungkap kasus korupsi seterang-terangnya? Nah, ini yang saya kira uraiannya harus dibaca dengan pertemuan dengan presiden 2 kali ya dalam catatan media kan, Kamis di Danantara, kemudian Jumat atau Sabtu begitu ya. Nah, setelah itu ada perpindahan, bahkan polisi tidak bisa melanjutkan penggeledahan karena tiba-tiba dipindah. Kemudian barang buktinya harus diserahkan juga kepada kejaksaan. Nah, buat saya ini sangat tidak lazim, tidak ada presidennya, sehingga pertanyaannya ini koordinasi atau intervensi sebenarnya dari kepala negara dan kepala pemerintahan Hukum kita. jadi alat sandera menurut Anda? Saya sih melihatnya begitu, karena tahu-tahu ada TNI, buat saya itu juga tanda tanya besar dong. Ini bukan penegakan hukum yang lazim. Oke, Pak Jasman, ketika kasus dalam penyidikan masih di tahap penyidikan, kemudian dioper dari kepolisian ke kejaksaan, Anda melihat ada keterpaksaan, ada penyanderaan di sana, ada upaya melokalisir? Tidak ada pemaksaan, namun tidak lazim, membingungkan apa yang dilakukan oleh para penegak hukum di sini. Dalam hal ini yang mengaku dirinya Jaksa Agung dan Kapolri telah membingungkan penegakan hukum di Indonesia. Nah ini harusnya Pak Prabowo ganti nih berdua ini. Harusnya sekarang segera dilakukan itu menurut Anda? Ini udah melompat nih. Membingungkan. Ya, membingungkan sekali. Ya, kok bisa ada penyidikan dari Kapolri ke penyidikan Kejaksaan Agung? Lalu di mana ceritanya? Yang diatur dalam KUHAP adalah penyidikan oleh Polri, pencerahkan berkasnya ke kejaksaan. Kemudian Jaksa Agung atau Kejati atau Kejari menerbitkan perintah untuk pra penuntutan. Apa artinya pra penuntutan? Melakukan pemeriksaan terhadap berkas. Ini bisa enggak ini? Dilimpahkan ke pengadilan. Lengkap enggak ini? Kalau tidak lengkap, keluar P19. Kalau lengkap, keluar P21. Kemudian baru kalau keluar P21, diterbitkanlah P21 dan kemudian oleh penyidik menyerahkan berkas dan tersangka dan barang bukti kepada calon penuntut umum. Penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan melimpahkan ini ke pengadilan. Jadi kalau bisa sampai belok seperti ini atas perintah siapa, Pak? Saya nggak tahu siapa. Yang bisa mengotak-atik hukum seperti ini siapa? Ya saya nggak berani mengatakan siapa. Yang pasti ini tidak lazim. Tidak lazim. Harusnya presiden bertindak. Presiden bertindak. Jaksa Agung, Kapolri, tertib kalian. Harusnya begitu. Oke, Bang Samad, kira-kira kalau menurut pandangan Anda, kenapa ini bisa belok dari kepolisian terus dipindahkan ke kejaksaan? Ya, saya mau jawab ini karena ini menarik. Ada mundur kembali sedikit. Waktu saya ketua KPK pernah terjadi namanya sedikit gesekan ketika KPK menangani kasus Kokor Lantas yang melibatkan 2 jenderal polisi pada saat itu ya. Yang disebut pada saat itu cicak buaya versus 2. Pada saat itu ada kegaduhan lah begitu, kegaduhan yang cukup kuat antara polisi dan kejaksaan. Pada hari itu kita sudah melakukan penggeledahan separuh, sudah dilaksanakan, tapi ada ruangan yang tidak bisa kita geledah pada saat itu karena polisi tidak mengizinkan pada saat itu. Kemudian gaduh lah. Pada saat itu tiba-tiba rame nih,
Mensesnek almarhum Sudi Silalahi menelpon saya. Dia telepon, Pak Abraham, ini kan sudah terjadi kegaduhan nih ya di tengah-tengah masyarakat, cicak versus buaya. Ya. Lantas Pak Sudi mengatakan, apa Pak Abraham tidak keberatan kalau kita undang ke istana untuk rapat dengan Kapolri Pak Timur Pradopo dan Presiden SBY? Gitu, kira-kira gitu ya. Terus saya bilang, pada prinsipnya saya nggak keberatan untuk menghadiri rapat itu kalau memang rapat itu untuk mengembalikan situasi ini seperti semula. Dan ditentukanlah harinya pada saat itu. 2 hari kemudian saya datang, betul di istana sudah ada Pak Sudi Silalahi sebagai Mensesnek, kemudian Pak Timur Pradopo sudah hadir, dan kemudian saya, kalau nggak salah ingat, Pak Jaksa Agung ada juga di situ, Pak Basir Arif. Dan itu rapatnya kira-kira dimulai sekitar 9:30 sampai maghrib. Kenapa saya tahu maghrib? Karena tiba-tiba ada azan maghrib baru rapatnya selesai. Tapi kemudian Jaksa Agungnya tidak mengikuti sampai akhir. Jadi terjadi perdebatan, ada silang pendapat antara saya selaku Ketua KPK pada saat itu dan Pak Timur Pradopo. Masing-masing kita ingin bahwa kasus itu KPK berprinsip bahwa kasus Kokor Lantas pada itu SIM simulator ya, itu harus ditangani oleh KPK. Tapi pihak kepolisian juga menganggap bahwa mungkin lebih elok kalau kepolisian juga ikut serta di dalam penyidikannya. Kira-kira seperti begitulah perdebatan-perdebatan. Terus perdebatan-perdebatan. SBY sendiri dia on off. Kadang-kadang masuk, habis itu ada kesibukan lain dia keluar lagi. Tapi Pak Sudi Silalahi tetap mengikuti kita rapat. Dan terakhir ketika azan maghrib sudah berkumandang, Pak SBY bilang, waduh ini kita dari tadi rapatnya dari jam 10 sudah maghrib kok nggak selesai-selesai. Gitu kata beliau ya. Oleh karena itu selaku Presiden Republik Indonesia, mungkin ada baiknya saya memberikan petunjuk-petunjuk, saran-saran. Mudah-mudahan ini bisa diterima kedua belah pihak. Itu kata SBY pada saat itu. Apa yang dilakukan SBY pada saat itu? Dia bilang, Pak Kapolri mungkin sebaiknya kasus simulator ya, yang melibatkan 2 jenderal polisi yang kita sebut cicak versus buaya, itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Itu kata SBY, diperintahkan kan gitu. Bahwa silahkan diserahkan kepada KPK kasus itu. Dan kemudian nanti KPK akan memberi update